lagi bersama saya di podcast saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuliana Osintameo dan partner saya Seriana Dadelebak. Di sini kami akan membahas tentang etika guru PAK dalam menghadapi generasi alfa, di mana kita tahu bersama bahwa generasi alfa itu adalah generasi yang sangat hidup dengan serba teknologi, di mana generasi alfa itu sangat menyukai dengan pengalaman-pengalaman langsung. Dan di sini kita akan bertanya kepada teman saya. Kita akan mulai. Menurut Anda, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar istilah generasi alfa? Oke, terima kasih. Yang terlintas dalam pikiran saya ketika mendengar tentang generasi alfa adalah generasi yang hidup sudah serba teknologi. Kita tahu bersama bahwa generasi alfa itu generasi yang lahir sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Ya. Jadi generasi alfa adalah generasi yang lahir dan tumbuh dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin pesat. Oleh karena itu mereka itu lebih dekat dengan media sosial, internet, dan lebih terhubung ke perangkat lainnya. Dan generasi alfa juga saat ini mereka lebih cepat memperoleh informasi dari media sosial, dan juga mereka lebih kreatif dalam membuat sesuatu, dan mereka juga memiliki cara belajar yang berbeda dari generasi yang sebelumnya. Karena kita tahu generasi sebelumnya adalah generasi yang lahir atau bertumbuh dengan perkembangan teknologi itu baru mulai berkembang. Sedangkan generasi alfa saat ini mereka adalah generasi yang lahir sudah dengan perkembangan teknologi itu semakin pesat. Jadi sebagai seorang guru, ketika menghadapi generasi alfa yang hidupnya sudah serba teknologi, guru PAK itu harus memiliki etika yang baik dalam menghadapi generasi alfa saat ini. Oh, jadi menurut Anda bahwa generasi alfa ini adalah generasi yang pesat dengan teknologi, dan generasi alfa ini lebih menyukai dengan informasi yang melalui video. Oke, jadi baik. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Anda, menurut Anda karakteristik utama dari siswa generasi alfa apa yang wajib dipahami dan dipahami oleh guru PAK? Oke. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi bahwa generasi alfa itu generasi yang sudah serba teknologi. Jadi bagaimana kita melihat karakteristik dari generasi alfa ini? Generasi alfa kan mereka itu lebih kreatif dengan perkembangan teknologi. Jadi generasi alfa itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mereka juga lebih tertarik dengan atau proses pembelajaran yang bersifat video atau gambar, karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi dan mereka menemukan contohnya video atau gambar-gambar yang mereka temukan di medsos. Jadi ini juga merupakan salah satu tantangan bagi seorang guru, bagaimana ia menyusun pembelajaran dalam kelas, di mana setiap peserta didik itu memiliki cara belajarnya masing-masing atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran ia harus mampu menyiapkan proses pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi aktif peserta didik dan juga kreativitas dalam kelas, di mana contohnya menyiapkan pembelajaran atau materi dengan baik, menyiapkan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Itulah yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena generasi alfa, generasi yang sudah dekat dengan teknologi atau sudah hidup dengan teknologi, bagaimana seorang guru menarik perhatian peserta didik atau mendorong keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi seorang guru harus memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya seorang guru membuat metode dalam kelas, contohnya metodenya diskusi, di mana dalam pemanfaatan teknologi tersebut seorang guru harus berusaha mendorong kreativitas peserta didik dengan teknologi. Contohnya menyuruh mereka membuat desain presentasi, mendesain gambar. Disitulah peserta didik juga bisa mendorong mereka punya keaktifan, mereka bisa aktif karena dengan
teknologi. Kita tahu bersama, kita seperti yang kita sudah jelaskan bahwa generasi alfa generasi sudah dekat dengan teknologi. Dimana kalau ketika kita dalam proses pembelajaran, ketika kita sudah menggunakan memanfaatkan teknologi juga dalam proses pembelajaran, maka otomatis peserta didik juga akan lebih termotivasi ketika dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang dirancang oleh guru dalam kelas. Oke, jadi apa yang dikatakan Anda tadi, di mana kalau seorang guru itu harus membuat ini materi dengan secara kreatif agar peserta didik itu menyukai dengan ini bahan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Di mana seorang guru itu harus memberi ini pembelajaran itu yang menarik agar ini peserta didik yang generasi alfa ini bisa untuk terus mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke. Jadi di sini saya akan bertanya lagi kepada Anda, bagaimana etika guru Pak yang paling relevan dan menghadapi generasi alfa pada saat ini? Oke, berbicara tentang etika apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi generasi alfa? Yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah memiliki integritas yang tinggi. Memiliki integritas, memiliki kasih, dan memiliki tanggung jawab. Serta seorang guru Pak juga harus memiliki teladan yang baik. Menjadi seorang guru Pak, ia harus mampu menjadi teladan yang baik, baik dalam tindakan dan juga kata-kata. Karena apa yang kita sampaikan itu sesuai juga dengan apa yang kita perbuat, maka itu juga akan menjadi salah satu teladan yang bisa diterapkan oleh peserta didik. Bagaimana kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan yang baik, seperti Yesus Kristus juga telah menjadi teladan yang baik bagi kita. Dia bukan hanya berkata-kata, tetapi ia menunjukkan tindakan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu. Jadi sebagai seorang guru juga harus memiliki tanggung jawab, di mana seorang guru itu memiliki tanggung jawab dalam mendorong peserta didik, membangun pemahaman peserta didik, dan bertanggung jawab seluruh kebutuhan peserta didik, memahami kebutuhan peserta didik, tidak mementingkan diri sendiri dalam proses pembelajaran atau tidak memanfaatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru harus menjadikan peserta didik sebagai subjek dalam guru sebagai subjek, peserta didik juga sebagai subjek. Tidak bisa seorang guru itu menjadikan peserta didik itu sebagai objek dan guru sebagai subjek, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik, karena seorang guru hanya menempatkan dirinya bahwa hanya ia yang bisa menjelaskan materi, sedangkan peserta didik itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seorang guru juga harus memiliki kesabaran dalam menghadapi setiap karakteristik peserta didik. Dan menurut Anda, jadi di sini saya akan bertanya kepada Anda, menurut Anda kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh guru Pak untuk generasi alfa? Menurut saya menjadi seorang guru itu harus memiliki 5 kompetensi, yaitu ada kompetensi kepribadian, pedagogi, profesional, sosial, dan juga spiritual. Di mana dari 5 kompetensi itu harus betul-betul dikuasai oleh seorang guru, di mana dalam menyiapkan pembelajaran, metodenya, konsep-konsep apa yang disiapkan dalam proses pembelajaran, serta mampu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, baik juga orang tua, siswa, dan juga bersama rekan guru, serta menjadi teladan yang baik dan membangun iman peserta didik. Oh, jadi baik apa yang dikatakan Anda tuh, di mana seorang guru Pak itu harus memiliki 5. Sudah menjelaskan di mana seorang guru Pak harus memiliki 5 kompetensi untuk menghadapi generasi alfa saat ini. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana cara terbaik agar nilai-nilai Kristiani tetap relevan, hidup dan praktik kan generasi alfa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Cara terbaik agar nilai-nilai Kristen itu tetap relevan dengan generasi alfa saat ini, yang pertama,
menghubungkan ajaran Alkitab dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, menggunakan media digital dengan kreatif, manfaat, mendorong keaktifan peserta didik, menarik perhatian mereka, dan menggunakan media digital dengan bertanggung jawab. Ketika kita tidak menggunakan media digital dengan baik, maka kita sebagai seorang guru tidak memiliki etika yang baik dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita bertanggung jawab dalam menggunakan media pemanfaatan teknologi dalam kelas atau dalam proses pembelajaran, berarti menggunakannya dengan bertanggung jawab atau menggunakan alat tersebut dengan Jangan terpanjang lagi. bertanggung jawab, yaitu menggunakan teknologi kepada hal-hal yang baik, yang betul-betul mendorong peserta didik lebih kreatif, mendorong kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi, kreativitas mereka dalam mendesain sesuatu, sehingga mereka juga memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang pembelajaran yang sudah kita rancang dalam kelas dengan pemanfaatan teknologi di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan teladan hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Jadilah ketika kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Itulah bukti bahwa kita mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan juga tindakan, maka otomatis peserta didik juga akan memiliki teladan yang baik yang mereka temukan kepada kita sebagai seorang guru, dan mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka juga akan menjadi teladan yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang bisa saya refleksikan dari diskusi kita saat ini, bahwa menjadi seorang guru tidaklah mudah, tetapi menjadi seorang guru merupakan suatu kewajiban atau amanah yang sudah diberikan kepada kita, atau sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dalam mengajar di kelas. Jadi meskipun sebagai seorang guru itu tidaklah mudah, tetapi bagaimana kita dalam proses pembelajaran menyusun materi dengan baik, menyiapkan metode yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan itu kita juga dapat mendorong perhatian peserta didik, mendorong kreativitas mereka, mendorong motivasi mereka, bagaimana mereka lebih aktif dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang dirancang oleh guru. Karena generasi Alpha adalah generasi yang sudah dekat dengan teknologi, hidup serba teknologi. Ketika mereka tidak mengetahui segala sesuatu, mereka semuanya sudah serba teknologi. Meskipun seperti itu, sebagai seorang guru harus berusaha memahami karakteristik peserta didik tersebut dengan menyiapkan pembelajaran dengan baik, memanfaatkan teknologi pembelajaran dalam kelas dengan bertanggung jawab, dengan baik, dalam hal yang baik. Tujuannya untuk mendorong kreativitas peserta didik, mendorong keaktifan mereka, sehingga pembelajaran yang sudah kita siapkan tidak monoton atau tidak membosankan bagi peserta didik, sehingga mereka memiliki perhatian yang betul-betul mendalam terkait dengan materi yang sudah kita rancang sebagai seorang guru. Jadilah seorang guru yang berintegritas tinggi, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki sikap kasih, serta menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Demikian podcast kami hari ini, dan saya berterima kasih kepada Sriana Dadaleba yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membahas tentang etika guru PAK dalam menghadapi generasi Alpha. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.